Halo Zahran, selamat siang. Ya, halo. Selamat siang. Halo, apa kabar Ya, Zahran? halo. Kedengeran? Ya, kedengeran. Ya, baik. Kabar baik ya. Wait. Kita akan mulai saja Ya, Zahran. Sebentar dulu. Hmm. Nah, sip. Oke. em, Terakhir kali masih ingat belajar apa Zahran? yang kemarin tuh kan ini ya. Kita belajar yang ini kan apa? Yang ada 7 kasus tuh kan ya. Yang Mm-mm. yang kan 7 kasus terus dipilih salah satunya. Habis itu kita ini kan ngecek apa datanya ya, isi datanya Mm-mm. terus infonya dari secara grupnya nanti gitu kan. Betul. Terus yang kita pilih yang bagian mana? Eh, yang saya pilih itu yang nomor 4-nya sih, yang lowongan kerja kalau nggak salah. Di dalam datanya ada apa aja? Berarti Zahran di situ. Ada salary kalau nggak salah tuh, terus habis salary terus ada apa lagi ya? Tuh, saya buat dulu ya. Discountnya, saya lupa lagi. Kalau nggak salah ada salary terus hmm, ada kalau nggak salah ada jumlah karyawannya gitu. Ada itu. Ada jumlahnya terus ada satu lagi. Apa ini ya, jabatannya ya, jabatan kerja, bukan job title-nya kan ya. Betul. Terus ada ini kan nama perusahaannya, company name-nya, terus lokasinya, terus size-nya ya. Size-nya itu berarti ini ya, jumlah ini ya, jumlah karyawannya. Terus secara industrinya apa untuk nge-apply-nya kan ya, apa untuk ngelamarnya gitu. Terus saingnya dan kayak gitu sih sebenarnya. Yes, betul. Yes, itu ya. Jadi benar banget, kita sudah mulai masuk ke dalam studi kasus analitis ya. Di mana itu Zahran coba membuat yang tadi ya. Zahran udah coba jelasin tentang data analis job. Dan sekarang kita masuk ke dalam visualisasi data. Kenapa data mesti divisualkan? Biar enak dipandang aja sih sebenarnya, dan biar bisa dilihat lebih gampang sih. Biar apa? Itu aja sih sebenarnya. Biar enak dipandang terus biar gampang aja ngebacanya gitu. Betul ya. Jadi itu gunanya kita buat ngevisualisasi data ya. Jadi tujuannya kita visualisasi data yang udah Zahran coba jelasin tadi. Nah, ini dia ya. Jadi visualisasi data benar banget Zahran. Kita akan coba ngelakuin visual dari data-data yang udah Zahran buat. Nah, visualisasi data ada banyak jenisnya, tergantung sama kebutuhan Zahran. Eh, sorry, tergantung sama tipe data yang nanti dipakai, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Menurut kamu dari gambar satu dan gambar dua, yang kamu prefer yang mana? Gua sih sebenarnya. Dua ya, kenapa? Soalnya kalau yang nomor satu nih dia kan ada angka-angkanya ya. Menurut saya Mm-mm. sih angka sih sebenarnya nggak penting sih ya. Soalnya kita kan nggak perlu tahu jumlah aslinya gimana. Kita pengen mungkin yang akan lebih kepake persentasenya ya buat kalau ngerti data itu. Biar ketahuan gitu siapa yang lebih tinggi gitu kalau apa namanya kalau lihat secara persentasenya gitu. Ini kayak yang kalau yang kanan ini kan kebetulan aja kan angkanya apa masih 4 digit gitu. Gimana kalau seandainya sampai 10 digit, sampai apa 100 digit itu kan ya, sampai tak terhitung itu kan bacanya kan pasti kan bingung kan ya mana yang lebih tinggi kan ya.
Kalau pakai persentase ketahuan siapa yang lebih tinggi kalau dalam data gitu. Betul, betul banget. Yes, kayak gitu ya. Nah, jadi itu gunanya yang pie chart. Itu kita sebut sebagai pie chart ya. Nah, jadi ada beberapa tipe chart yang nanti akan Zahran buat. Berarti kalau kita mau gambar, mau grafik, Matplotlib. Ya, namanya adalah Matplotlib. Ntar jangan lupa di show, karena kita pakainya di VS Code ya. Berarti nanti kamu ada import matplotlib.pyplot SPLT. Ya, ya nanti setelah kamu buat, kita tinggal plotting aja. Nah, misal mau yang sederhana, mau bikin grafik garis, ya udah. Berarti kamu setting dulu kalau grafik garis, ingat ya setiap grafik ada ketentuannya masing-masing. Makanya itu kenapa grafik tergantung datanya. Ya, kalau garis berarti dua-duanya harus angka. Either angka atau tanggal yang di X-nya. Ya, tergantung. Nah, nanti di dalam plot ini ada beberapa tipe yang nanti Zahran bisa pakai. Ada his, box, ntar kita lihat ya, dan lain sebagainya ya. Nah, pertama histogram. Histogram pernah dengar kayak gimana bentuknya? Tahu saya histogram. Dia seperti ini ya, bar chart gitu, tapi dia mepet gitu. Dia mepet apa pintar. Gunanya untuk apa? Hmm. Nah, itu sih nggak tahu gunanya tuh. Cuman pernah lihat bentuknya gitu. Gunanya Yes. nggak tahu sih. Oke, jadi histogram ini kegunaannya untuk melihat frekuensi, ya. Jadi kalau kamu benar tadi udah benar ya, dia kayak bar chart tapi dia mepet. Nah, nanti kamu dengan itu bisa ngelihat oh berarti kalau ukuran aplikasi itu ternyata frekuensi yang paling tinggi itu 3000 ada di kisaran ukuran aplikasi 0 sampai 10 gitu. Ya, atau 0 sampai 20. Ya, 0 sampai 10. Ya. Nah, itu gunanya histogram. Tinggal dibikin nama DF-nya, kolomnya apa, dot plot, kind his. Dah, dapat. Ya. Nah, misalnya, aduh kak ini terlalu terlalu details. Nah, kamu bisa bikin binsnya jadi 5. Binsnya jadi 5, kelompoknya jadi lebih lebar. Ya, jadi wider. Satu, satu bar, dia jadi 0 sampai 20 nilainya. Ya. Nah, ini juga bisa ya, bisa kamu ini ya, apa, bisa kamu filter gitu. Ya. Mau kamu filter, misalnya tipenya buat yang harga berbayar doang. Oh, kalau yang berbayar ternyata harganya itu lumayan tinggi nih dari 0 sampai 50 ya. Dan itu ada 100.000. 100.000 aplikasi ya, gitu. Nah, terus ada yang namanya box plot. Box plot pernah dengar apa itu box plot? Belum sih, saya belum pernah dengar yang scroll. Enggak ya. Nah, jadi box plot itu gimana? Gunanya itu untuk melihat outlier. Outlier nilai yang anomali. Misal, kalau di dalam kelas kamu gitu ya, yang nilai kalkulusnya itu ternyata eh, 60 sampai 80. Ternyata ada satu orang nih nilainya itu 0. Nah, 0 ini yang saya mahasiswa nilai 0 ini outlier karena dia nilainya ekstrim, nggak sesuai dengan yang mayoritas. Ya. Jadi nanti itu ditandain dengan yang tanda bulat-bulat ini. Oke? Sisanya berarti nih, ini yang 0 yang 60 sampai 80, mungkin ini nilainya 85 gitu ya atau berapa. Terus yang ini 50 berapa gitu. Ya. Saya tinggal bikin lagi kain sama dengan box. Gunanya untuk liatin outlier. Nah, ini ya penjelasan setiap bagiannya. Jadi dia ada persentil 75 sampai 25, mediannya yang di garis tengah, terus yang kumis ini berarti udah ada rumusnya dia. Cuman kita unnecessary untuk di hari ini ya. Dan untuk yang di ujung-ujungnya ada nilai maksimum sama nilai minimum. Oke? Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai outlier ya. Kenapa sih dia penting gitu Anomalinya ya? maksudnya. Kenapa? Hah? Outlier ini maksudnya anomali ya, nilai Anomali anomalinya. betul. Hmm, ada lagi? Nggak ada sih. Kenapa? Oh enggak. Oke. Nah, iya kenapa sih penting outlier ini kita liatin? Karena nanti dia jadi pengaruh ke nilai keseluruhan. Misal kamu di nilainya mau ngambil nilai rata-rata dari yang anomali tadi ada nilai 0. Nah, rata-ratanya ternyata jadi ngedrop banget. Jadi 55.
Padahal cuma satu orang yang nilainya nol, gitu ya. Jadi nilainya ngedrop, ya. Mayoritas dia nilainya paling kecil 60, gitu. Oke, itu makanya dia bahaya Hmm. outlier, oke? Ya. Nah, terus ada yang namanya menunjukkan hubungan. Ya, jadi dalam grafik juga kadang kamu mau menunjukkan dua variabel itu hubungannya kayak gimana. Pakai yang namanya scatter plot. Ya, scatter plot ini gunanya untuk melihat nih, apakah ada hubungan misalnya ini adalah humidity ya, humidity sama ice cream sales. Jadi apakah ada pengaruh antara suhu sama penjualan es krim? Nah, ternyata ada pengaruhnya nih. Misalnya semakin tinggi, oh semakin rendah, salah ya? Ya, semakin tinggi suhunya di sini ya. Semakin suhunya tinggi, ternyata sales es krim malah jadi semakin rendah. Nah, itu contoh aja ya. Itu gunanya scatter plot. Terus, nah cara bikinnya gimana? Kamu berarti bikin dulu kolom pertama apa? Dua-duanya harus angka ya. Dua-duanya harus angka kolomnya. Terus nanti tinggal dibikin kain sama dengan scatter. Nah, nanti kalau gini gimana cara bacanya? Apa yang bisa kamu simpulin dari grafik ini, Zahra? Dia kolom rating sama kolom installs. Berarti hubungannya apa? Tapi apa ya? Rating itu pengaruh dengan jumlah installnya gitu, jumlah aplikasi yang diinstal. Gitu Yes, maksudnya. bisa kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang aja, Hmm. oh ternyata kalau installnya itu yang hampir satu, kalau 9 nolnya ada 9 berarti 1 miliar ya. Nah, jadi kalau 1 miliar Ya. ternyata yang installsnya dikit itu ratingnya lebih luas. Tapi kalau misalnya installnya tinggi itu ratingnya lumayan tinggi juga ya. Nah, berarti ada nih, ada hubungannya. Semakin tinggi install, semakin tinggi juga ratingnya. Gitu ya. Nah, ada tiga jenis untuk hubungan dua variabel. Ada yang koneksinya kuat, agak lemah, atau tidak ada koneksi sama sekali. Ya, jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan. Oke? Ada yang positif, negatif, sama ada yang nol ya. Jadi dia nggak ngasih tahu nilai apa-apa. Tapi ada hubungannya gitu. Nah, terus ada yang linear sama non linear. Ini matematik statistik banget. Nanti nggak usah yang ini ya. Nah, terus ada pie chart yang tadi ya. Kita kalau gunanya pie chart itu nunjukin proporsinya ya. Proporsi setiap nilai kategori. Misal, kamu mau lihat kolom season. Nah, kolom season ini paling banyak di season apa sih aplikasinya diupdate? Oh, ternyata third season, gitu ya. Caranya berarti kamu tinggal variabelnya, nama kolom, value counts, dot plot. Kayaknya apa? Gitu. Menurut kamu ini enak nggak dibaca? Kalau kalau yang tadi kan saya kan bilang PyCharm kan kalau yang graph itu kan enak dibaca kan ya sebelum itu ya. Ya Hmm, karena itu dikit kan datanya. Kalau ini kan udah ini ya, udah makin banyak nih. Jadi udah nggak enak lagi sih kalau dilihat. Lebih enak pakai yang apa namanya, yang graph yang lain sih, udah kayak apa, yang scatter plot itu misal atau histogram gitu loh. Atau betul. tabel Makanya malahan. kita perlu ada batasan dari si pie chart. Paling kamu ngebikin 5 sampai 6 aja, ya. 5 6 kategorinya gitu. Nah, terus ada yang namanya bar chart. Bar chart berarti ini lumayan gampang ya. Dia gunanya apa bar chart? Ya, membandingkan nilai Gunanya satu sih sama lain. bandingkan Ingat, ini. dia mirip-mirip kayak pie chart ya. Dia ngebandingin juga. Cuman kalau pie chart dia lebih ke proporsi ya. Seberapa persen sih dia dari keseluruhan? Kalau bar chart dia ya udah ngebandingin tok ya. Nah, ini kalau misalnya kamu mau ngebikin kategori value counts plot kain bar. Misalnya kamu pengen rubah kak ini kan vertikal mau jadi horizontal bisa nggak? Bisa ya. Nah, kamu tinggal bikin aja berarti bar H. Terus ada peak size. Jangan lupa nanti lebih gedein lagi gambarnya karena nanti kalau nggak kepotong. Nah, misalnya mau Hmm. nambahin grid di dalam gambarnya pakai grid sama dengan draw. Nah, kamu juga nanti bisa pakai pivot table ya. Pivot table terus misalnya mau diplot dari pivot table yang sebelumnya itu nanti muncul dua grafik kayak gini.
Tapi pastiin dia dua cuma dikit-dikit kategorinya gitu ya. Karena kalau banyak nanti dia agak agak scatter gitu untuk grafik. Nah, ini contohnya ya. Kalau kamu pengen yang bikin barha, ini kan tadi kita bikinnya yang barha juga. Tapi kalau misalnya kamu pengen bikin dia dalam satu baris, pakainya yang layoutnya. Jadi layout 1,2. Satu kolom, dua baris. Ya, sorry, satu baris, dua kolom. Gitu, jadi nanti dia memanjang ke kanan instead of ke bawah ya. Nah, atau misalnya mau digabungin, nah ini juga bisa digabungin nih. Ya, kau tinggal bikin deploy aja langsung kain barha, grid sama dengan truk. Oke, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu Zahran. Mohon panjang ya, banyak banget tipe-tipenya. Ada pertanyaan? Em, itu ya yang, aduh apa sih namanya tuh? Yang ada outlier tuh, yang anomali itu apa Hmm, sih nama grafnya itu? Nama jenis graf itu. box plot. Box plot, nah ya. Itu kan ada ini kan kayak kumisnya gitu ya, yang disebut itu. Nah itu fungsinya apa itu sebenarnya? Nilai maksimum sama nilai minimum ya. Ya, tapi kan ya maksudnya ini yang mana ya? Nah kan yang Eh, nilai minimumnya kan yang di ujung situ kan ya, yang Hmm, kan yang garis itu kan. hmm. Nah yang nilai maksimum nilai minimum. Tapi kenapa? Tapi emang harus wajib ya gambar kumisnya ya. Kenapa nggak tulis? Kenapa nggak gambar nilai maksimum dan minimal aja gitu tanpa kumisnya gitu? Oh enggak, dia udah sepakat gitu Zahran. Kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa ngatur Oh bagian-bagiannya. gitu Jadi ya. kalau kamu ngebikin kain sama dengan box, hasilnya udah langsung kayak gini. Jadi Oh kita nggak gitu. perlu setting apa-apa lagi. Hmm. Dia udah langsung ngambil nilai statistik sendiri. Ya, Hmm. ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Belum ada. Ya? Belum ada, tolong share screen Zahran. Ya, coba praktekin ya. Ya. Hmm. Nomor 9 ya. VS Code ya, nomor 9 betul. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Grafik garis. Boleh. Nah, kita pasang-pasangin ya kegunaannya. Dan nama grafiknya apa, kegunaannya apa. Aduh, Oh ini yang bahasa Inggrisnya apa ya? Grafik garis nih ya. line chart. Line chartnya. Tunggu ya. Bagian kolomnya apa yang bagian kolom? Ya betul. Ya. Ini histogram tuh kan ini kan ya, yang frekuensi gitu ya. Berarti dia ada nunjukin hubungan di antar bagian juga kan ya. Iya, betul. Yang hubungan itu, Hmm. masa hubungan antar bagian salah dong. Dia pie chart. Yang tadi Kak Daud bilang ya. Berarti dia jadi diagram lingkaran. Kalau histogram berarti dia frekuensi. Cari yang ada sebarannya. Nah, berarti ini nih sebarannya. Bentar. Berarti. Iya, benar-benar. Ya. Sip. Grafik garis. Petak sebar. Petak sebar apa? Bar chart ya. Mana? Dia menunjukkan apa perubahan nilai seiring waktu ya.
Petak sebar itu scatter plot ya. Berarti dia yang ada hubungan antar dua variabel, betul. Nah, berarti dia waktu ya si grafik line chart kan biasanya dia menunjukkan ini ya, angka sesuai waktunya. Naik turun. Sip, betul. Checklist. Hmm, Jawabannya satu ya, coba dilihat. ini ini yang jelas bukan histogram, dia box ya. Betul. Hmm. Lanjut nomor tiga. Ini parameter tambahan dan plot yang perlu diagram gambar. Hmm. Jawabannya ada dua ya. Oh iya, grid tuh dia sebenarnya wajib nggak sih untuk ada gitu kalau dalam graf gitu. Apa? Grid, grid tuh dia sebenarnya Nggak wajib wajib. ada nggak sih sebenarnya? Tergantung, tergantung sama kamu. Kamu mau ada grid atau enggak? Kalau nggak mau, nggak apa-apa, nggak ada. Nggak wajib. Biasanya kain hist sama bins 5 ya. Mm-mm. Betul, pintar. Lanjut. Ya. Mengenai yang benar dari parameter kain untuk membuat diagram gambar. Pi kan ya ini, kain pi. Baik, betul. Plot kan ya. Enggak, Jadi apa plot kan nggak ini? ada plot. Eh, wait. Hmm, ini metode yang ini pivot table ya. Pivot table nggak sih sebenarnya? Pivot, bukan. Group by sama value counts ya. Oke. Checklist. Pilih kode yang benar untuk membuat diagram untuk gambar. Ini apa ya, masa Rusia ini? Oh, season semua ya. Oh. Hmm, PF season. DF season value counts terus plot mungkin bar abis itu grid terus ya. Yes, great through ya. Sip. Ya. Checklist lanjut nomor 7. Nah, gimana cara bikin itu? Lihat kolom X, kolom Y namanya Jadi apa ya? di atasnya dia X ya, ini Y kan ya. Atasnya X, Yang bawah yang kan. X, yang kiri yang Y. Y ya. Oke. Di number of gantries ya. Eh, Eh, rating dong. namanya kan ya. Kan ini kayak biasa M. aja, kayak koordinat biasa ya. Oh, X-nya berarti oh rating. saya lupa. Ya, Hmm. saya lupa ini X, Y, O ya. Number of gantries. Mhm. Kain ini namanya pasti pasti nama ini Dari S, scatter kan? Scatter. scatter, betul, pintar. Scatter ya. Ya.
Hmm, itu di grup baik kan ada ini Itu ada enggak pivot table ya? portable. Sip, lanjut. Ini jawabannya Ini ada parameter. 5 ya. Jadi cuma ada salah satu doang. Kamu pilih 5 Oke. jawaban. Ada parameter tambahan metode plot yang diperlukan untuk membuat diagram yang ditunjukkan pada gambar. Oke. Ini terus juga ada kan ya. Hmm, gambar H. Subplot apa ini subplot? Subplot itu artinya dalam satu ada subnya ya. Berarti plotnya ada banyak. Kayak gini. Oh, oke, begini juga ya. Betul? Seri apa seri? Bukan share ya, itu share Y. Share Y artinya sumbu Y-nya dua-duanya dibagi gitu. Maksudnya dua-dua dua chartnya pakai sumbu Y yang sama. Oke, sumbu yang sama berarti ini juga. Satu lagi. Workoutnya. Workoutnya 1 sama 2 ya? Satu Satu koma sama dua ya. dua betul. Sip. Checklist. Lanjut. Oke, lanjut. Klik kembali aja. Nah, nomor 10 ya. Coba masuk ke nomor 10. Nah, ya boleh dibaca-baca dulu. Ini pandas, pandas nih. S panda, SPD, dari CSP, Pixel, dari masuk CSP, oke. Oh, nanti di akhirnya berarti kita pakainya nanti PLT tick show kan ya. Betul. DF terus size ya. Size plot kind his terus pin 7. Habis itu PLT showing. Oh, PLT sini oke show. Sip. Sudah. Nah, berarti kita langsung lanjut ke nomor 11. Oke. Oke, kamu buka Hmm, lagi aja yang kemarin ya. Yang di nomor oh yang ini yang 8 ya. tuh. Di copy semua ya. Copy semua ini sebelah sini. Oke, saving progress. Hmm, import apa namanya? My apa sih nih?
Di Piplis Mylord. dulu, Apa? Zahran, coba di Piplis di sini. Kamu ketik Piplis, kita lihat udah diinstal Di apa? belum? Pip, pip Matplotlib-nya apa? ya. Pip list, pip list, pip list. Pilot ya. Enggak, Piplis aja udah. Oh, pip list aja. Nah, Oh, save di enter. Lihat matplotlib-nya ada nggak yang dari M? Dari M, coba cari awalnya M. Nah, belum ada ya, berarti di pip hmm, install dulu ya. Pip install di sini ya. matplotlib.pyplot ya. Atau pip install matplotlib aja. Matplotlib ya. Matplotlib. Salah, matplotlib ya. Wait, apa? Matplot. Um, Matplot. Oh, Matplot. Oh, saya tahu. Pip install Matplot. Sip. Udah diinstal kan ya? Sudah? Sip, berarti tinggal kamu import dulu ya. Mhm. Import dulu matplotlib.pyplot SPLT. Matplotlib. Pilot ya. Pilot S Pyplot. PLT ya. Salah, pyplot. Pilot. Pilot. Nah, SPLT. Sip. Nah, oke. Terus berarti yang Zahran perlu lakuin apa tadi? Coba kamu lihat yang di play dulu ini. Coba di play dulu. Lihat yang Hmm. nilai-nilai uniknya ya. Atasnya lagi. Yang ada frekuensinya. Nah, 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 nah. Lewat tadi yang ada frekuensinya mana? Nah, frekuensinya. Hmm. Kelewat di bawah. Nah, itu tuh frekuensi ya. Dilihat. Oh, sini flex. Nah, itu tuh lumayan banyak. Kok frekuensi sih? Uniknya ya, nilai uniknya. Sorry, sorry. Nilai uniknya. Nilai uniknya yang paling dikit yang mana? Dua. Ini uniknya. Oh ya betul dua sini. Nah, easy apply ya. Nah, kamu bisa pakai itu Izin. dulu untuk bikin apa misalnya. Atau yang size dulu aja nih. Kamu bikin dulu size pakai bar chart. Ingat gak tadi gimana cara bikin bar chart? Hmm, baca kalau salah tuh lupa DF ya DF. Apa bikin variabel dulu ya? Ntar ada coba pilihan ya. Nah, gini ya. Berarti kamu bikin dulu df, nama kolomnya apa, value counts, baru time-nya. Nama kolomnya berarti apa? Easy apply. Punya kamu easy Oh, apply ya. hmm. Yang ini Value nama counts. kolomnya diganti. Ini kan kategori. Eh, easy apply ya. Oh, easy apply. Easy apply. Value Ya, counts. sip. Lot, kayak Hmm. bar. Berarti terus diapain di bawahnya? plt dot Um, show ya. eh, plt dot Show. show kan. Show.
Saya langsung ke ini. Oh iya. Ah, nggak kelihatan, kadot. Share screen-nya diganti ya, semua Oh, layar. oh iya itu. Baru saya. Nah, Nah, nih. sip ya. Tapi adanya -1 sama Nah, kita replace aja. Kamu masih ingat replace nggak? -1-nya jadi ini ya, jadi no. Masih ingat cara replace? Ada sih di sini. Ini di sini ya. Di Iya. kan def Nah, kan ya. itu Def betul. isi Easy apply, apply -1-nya berarti jadi no aja. ya sama dengan df isi apply Hmm. str replace ya. Jadi apa? Ini satu ya. -1 ke Ya, minus satu ke jadi apa no. jadi? No ya. Coba di play. Nah, jadi ada kok no, true sih, false berarti false ya. False. Berarti ada true dan false. Nah, sip. Oke, itu yang bar chart. Terus kita tinggal bikin yang pie chart. Coba pie chart berarti gimana? Dia kurang lebih mirip kan ya kayak yang ini kan ya. Cuman kita kayaknya kita ubah aja ke Python ya. Betul. Nah, dilihat dulu mana yang mau kamu lihat. Ya, kalau mana yang mau dilihat pakai pie chart. Dilihat yang uniknya paling dikit ya karena 4 sampai 5 ya. Uniknya yang paling dikit ya. Easy apply kan yang paling dikit di pas size-nya berarti coba lihat yang Mm-mm. paling Coba pakai size ya. size terus yang counts lot pagi. Eh, oh jadi numpuk ini ya kalau apa namanya? Kalau kita ngekode ini apa dua apa namanya dua apa Enggak, namanya harusnya dua kamu buatnya setelah PLT show yang di bawah. Jadi setelah yang setelah PLT PLT show saya yang paling bawah, baru PLT show lagi gitu. hmm, jadi gini terus Nah, PLT show heeh. ya sih cuma satu doang katanya. Di close dulu ya yang ininya. Kok satu aja? Nanti dia baru muncul. Oh Nah, iya. berarti ada -1 lagi tuh Zahran. Kita coba berarti unknown-nya aja ya. Kita gabungin yang -1 sama unknown gitu. Saya gabungin minus Berarti sama di replace yang replace lagi. -1 jadi unknown. Harusnya di sebelumnya dong. Kalau Hmm, kamu sesudahnya. Heeh. di sini oh, Sip. size terus replace namanya apa tadi kan ini satu ya jadi unknown ya. Close dulu. Terus Nah, ya jadi nah dua-duanya udah unknown unknown gitu. Oke. mau digabung. Terus apa lagi? Tadi ada Hmm, apa aja tipe-tipe chart? ada pie ada bar Scatter ya. Kita coba dan tampilin yang slot scatter. Berarti sekarang kamu lihat dulu berarti slot kalau ya. mana yang mau ditampilin dua variabelnya.
yang angka berarti. Nah, cuma ada rating sama mana tadi? Tadi udah ada statistiknya yang di Ya, bawah lihat ya. kelewat, Tuh. Boleh nggak? kelewat lagi, Atas pasti ya. masih kelewat. Atas lagi. Atas lagi. Ah, ini Ya, ratingnya. dua kolom ini ya. Berarti cuma ada dua kolom, ada rating dan founded ya. Kita lihat berarti apa hubungannya rating dengan founded ya. Apakah semakin tua, ratingnya semakin bagus ya. Nah, berarti kamu tinggal Hmm. bikin ini ya contohnya. Ya. Tinggal kamu rubah-rubah aja nilai-nilainya. Kak Daud mau ke dapur dulu ngambil minum ya, Zara. Woi. Oh ya, boleh selamat. Terus. Ini banget, Kak. Sini berapa? Bisa? Iya, udah sih. Tapi nggak keluar sebenarnya. Hah? Kok nggak keluar? Nggak keluar ya. Tadi kalau saya play nggak keluar. Ini kan ini yang bar, ini yang pi. Hmm. Nah ini nggak keluar setelah itu. Ah, kok bisa? Karena Ini kan nggak. tanda petik. Oh iya kan. Tetap ya. Nah, Sip. Coba di play. ini keluar juga tetap. Tetap nggak Nggak keluar. tahu. Iya nggak keluar tetap dari. Karena bukan rating Lumayan dan sih. installs ya. Salah dong, Zahran. Dilihat nama kolomnya. Nama kolom punya kamu apa? Oh rating sama founder sih. Founder. Nah, Nah, eh, berarti apa kesimpulannya dari gambar ini? em, sebenarnya ini kan ya. Kalau makin tinggi apa foundernya berarti ratingnya juga ini makin tinggi juga. Betul, yes, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam box plot. Box plot berarti dia butuh apa sih? Oh, dia butuh ini apa? Angka ya. Dia sama kayak nanti kita bikin histogram juga ya. Nah, sekarang kamu bisa bikin dulu dilihat lagi tadi misalnya nanti histogram kita kalau box plot kita pakai yang rating ya. Hmm. Ini nggak usah ada filternya ya. Jadi kalau yang box plot, nah kamu bisa bikin langsung aja kayak gitu. Nggak ada lagi. Ini dihapus aja nih yang di sini. Ini nggak usah ya. Kamu langsung aja ke Hmm. sini. DF price kayak gini. F Nah price ini ya. dihapus yang ini. Nah, langsung DF price aja. Nah, ntar lalu di dot plot kain box.
Load, habis itu tekan, oh saya mau tambahin grid dulu. Boleh. Gridnya Iya, jadi true di plt dot show ya. show. Apa lagi? Ada yang salah nggak? Bukan price ya. Kan ini rating atau Eh, founded. Kamu mau lihat yang mana? oh, wait. Oh, itu belum bisa. Nah, rating boleh. Save di play. Hmm. Nah, ya. Jadi ratingnya ternyata apa kesimpulannya Zahran? Em, yang nilai maksimumnya itu 5 kan ya. Hmm, Ini nilai minimumnya ini mungkin sekitar 1, berapa ini? 1,8 kali. 1, hmm, sekian gitu ya. Ini median ini dia berarti 3, sekian lah. Entah 3,6, 3,7 kayak. hmm. Nah, yang anomalinya ini nih. Yang di bawahnya ini berarti kayaknya 1, berapa ini? 1,5 lah, 1,4. Ini 1 dan -1. Nah, ini minus dua, minus satu nggak mungkin ya, ratingnya minus satu ya. Nah, kamu boleh di Berarti replace aja berarti. Kamu replace lagi ini yang bisa. minus satu, tapi dia INT ya, bisa nggak ya? Cobain deh. Harusnya sih DF nggak bisa ya. um, Ntar, cobain dulu, dibuat dulu aja. um, staircase tadi apa -1 jadi apa misal unknown contohnya Jadi ini, jadi nol dong. bisa Nggak bisa kayaknya. With string nggak bisa value nih coba dimarahin. Em, oh iya teh step coba INT INT, yang jadi boleh. Berarti tanda petiknya nggak usah ya. oh iya betul betul. Sorry, sorry. Salah salah dalam kutipnya nggak usah Nah, tapi series nggak punya atribut INT. ini nggak bisa di replace ya. Dia nggak bisa ya. Nih kamu bikin kayak gini nih. Eh, DF mask tuh ada ya. Berarti kamu bikin dulu df sama dengan df dot mask kurungin df kurang dari nol ya. Nol, 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 nol. Bukan, bukan kurang dari 5. 5-nya ganti. Nol Oh, jadi nol, koma nol ya. hmm. Sip. Coba di play. Hmm. Nggak ada sih. Nggak bisa Eh, oh bisa juga nggak pakai str. Kamu kontrol Z aja, kontrol Z, kontrol Z. Yang tadi kembaliin, kontrol Z lagi, yang replace yang str replace tadi. Nah, ini nggak usah ada int-nya. Jadi langsung aja ke dot replace. Hapus titiknya, oh, nah sip, replace ya. coba. Bisa nggak? Mhm. Nah, bisa ya. No Jadi kalau misalnya angka, dia ya langsung di replace aja. Dah, gitu. ya. Terus apalagi? Histogram ya, kita buat yang histogram. Histogram berarti gimana? Hmm, frekuensi kan ini. Dia mau hitung Berarti tinggal yang frekuensi founded dari ya. Kita mau lihat kapan nih frekuensi yang paling tinggi buat di founded. founder kemarin. Yes. Itu adalah,
Nah, Nah, ya. Berarti yang paling banyak di founded dia di tahun masa sebelum tahun berapa Masehi? ini? Berarti kamu bikin juga ini nih kamu bikin juga kayak yang tadi kamu bikin yang replace juga. Itu sih kayak Bikin replace juga, hmm, tapi oh, nggak bisa ya. Replace masa kan itu kalau nilai histogram kan ada banyak. Coba kamu pakai yang mask lagi, tapi ada kolomnya bisa nggak ya? Cobain aja. Kamu pakai yang eh, mask lagi. Mana? Ntar. ya, titik emas paling emas. DF, tapi ada DF ini, DF founded-nya. Pokoknya yang DF jadi DF founded aja. DF founded dibikin kayak Ya, gini. founded ya. Oh, DF, pokoknya yang DF jadi DF founded. DF-nya ketinggalan. wait, oh ya, definitely. Hmm, definitely. Ya DF jadi DF founded semuanya tiga ini. Coba bisa nggak? F-nya kapital. Heeh. Founded, terus ini, terus titik. Titik, nggak usah titik. Titik kan yang butuh kan ya? Titik mask, baru DF founded. TF, founded. Heeh, kurang dari sama dengan berapa? 500 ya. Kurang dari sama 500. Koma kita replace jadi 1000. Kapan kapan menurut kamu ada aplikasi internet kapan munculnya? Internet tahun 1600 aja 2000-an ya. sih sebenarnya. 1600 kayaknya udah Berapa? ada. 1600. Emang Sip, ya, coba di play. invalid syntax. Nggak ada F titik ya. Oh, oh, Nah, sip di oh play sorry. lagi. Close. Nah, bisa ya. Nah, ya. Berarti tuh jadi 1600 lumayan banyak kan 1600. Tapi tetap di tahun 2000-an lumayan nge-hype. Oke deh. Terus apa lagi? Hmm. Aduh, apa sih sebutnya? Skater ya? Skater bukan sih namanya? Scatter Skater udah. kan udah. Skater udah. Barplot ya satu lagi ya. Hmm, Barplot udah belum? bar. Udah ada bar ini sudah Oh iya, bar ini yang pertama fine, ya. skater. Ya Iya. udah, berarti udah beres. Ini box. Hmm. Sip. Nanti kita akan coba masukin screenshot-screenshotnya itu ke dalam apa? Ke dalam PPT ya. Ya, nanti kita akan ngebikin studi kasus kita sendiri untuk dipresentasikan. Boleh cek ke sini aja kotaknya. Coba, Zahran ada pertanyaan dulu. Nggak ada sih sebenarnya. Sama deh, sip. Nanti boleh direview lagi. Ntar kalau ada pertanyaan, boleh tanyain di pertemuan berikutnya atau di WhatsApp. Oke? Saya aja Zahran untuk kelas hari ini. Ntar kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye Zahran. Selamat siang. Selamat siang.